aku Putri dan di sini aku pengen ngebahas sedikit soal dari banyaknya soal TPS UTBK yang aku temuin di Twitter dan juga di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalkan menurut aku, kunci dari ngerjain UTBK itu adalah kita harus ngerjain dengan cepat dan juga dengan cara yang sesimpel mungkin agar kita bisa cukup tuh ngerjain banyaknya soal dalam rentang waktu yang cuman sedikit. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Jadi di sini aku ngambil soal gabungan dan irisan. Sebenarnya untuk soal kayak gini itu mudah ya. Jadi kalian nggak perlu ngeliat pilihan gandanya dulu dan kalian nggak perlu nyobain pilihan gandanya satu-satu karena itu akan makan waktu dan lama banget. Kalau misalkan cara aku ngerjainnya, itu aku dengan ngeliat gambarnya dulu. Jadi di gambarnya ini kan C-nya itu full, berarti aku langsung mikir, oh berarti ini adalah C digabung dengan yang lainnya. Lalu aku ngeliat lagi arsiran yang kedua. Nah di sini tuh arsirannya ada di tengah-tengah A sama B, jadinya berarti itu kan irisan A dan B. Nah berarti di sini tuh sebenarnya jawabannya udah ketemu, yaitu C digabung dengan A irisan B. Tinggal kita cari aja di pilihan gandanya. Kalau misalkan gabungan itu tandanya kayak U, kalau misalkan irisan itu tandanya kayak huruf N. Jadi ketemu dia jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kata kuncinya adalah fungsi Y sama dengan fx. Kalau misalkan ada soal kayak gini, Y ke X, itu kalian tinggal gambar garis vertikal yang mengenai fungsi tersebut. Kalau misalkan ada soal dari X ke Y, berarti kalian tinggal gambar garis horizontal yang mengenai fungsi tersebut. Nah, karena di sini yang diminta Y sama dengan X, fx, berarti kalian tinggal gambar garis vertikal. Nah, setelah kalian gambar garis vertikal, tinggal dicari deh yang mana yang mengenai lebih dari satu titik. Berarti itu jawabannya yang A. Soal ketiga. Nah, di sini kata kuncinya itu L1 dan L2 itu paralel. Lalu kita disuruh mencari berapa sih huruf Q-nya ini. Nah, kalau misalkan saran dari aku, itu kalian gak perlu nyari huruf R dan P-nya dulu, karena itu lebih ribet. Jadi kalian tinggal lihat aja tuh yang diketahui kan 125. Nah, kalau misalkan garis lurus, itu kan setengah putaran, berarti 180 derajat. Jadinya 180 dikurang 125, jadinya 55. Jadi anggap aja yang itu tuh X ya, X sama dengan 55. Nah, karena L1 dan L2 ini paralel atau sejajar, jadi si X ini akan sama dengan R. Berarti R-nya 55. Berarti kita udah mengetahui dong R 55, lalu kita ketahui 45. Jadi 55 ditambah 45 adalah 100, dan berarti Q itu sisanya. Tadi udah aku katakan juga bahwa kalau garis lurus itu setengah putaran berarti 180 derajat. Jadinya 180 dikurang 55 dikurang 45 sama dengan Q. Jadi hasilnya adalah 80. Kita masuk ke soal keempat. Jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah peluang suksesnya itu 3/5. Kalau misalkan peluang suksesnya 3/5, berarti peluang gagalnya 2/5 dong, karena 1 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Nah, lalu dikatakan bahwa dia akan melempar 3 kali, dan apabila semuanya sukses, maka berapa peluangnya? Nah, di sini karena ngelempar 3 kali dan semuanya sukses, berarti kita pakai yang 3/5 karena peluang sukses itu 3/5. Nah, berarti kalian tinggal pangkatin 3 aja. Gimana caranya? Yaitu tinggal 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Jadi sama dengan 27/125. Soal kelima. Jadi di sini ada soal R kuadrat sama dengan 2RS ditambah S kuadrat sama dengan 4. Maka R min S pangkat 6 bernilai. Nah, kalian di sini nggak perlu nyari R sama S-nya karena itu lama dan mungkin juga susah. Jadi di sini kalian hanya perlu ingat R kuadrat min 2RS tambah S kuadrat itu sama dengan R min S kuadrat, ya kan? Kayak A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi kita udah tahu nih, R kuadrat min 2RS tambah S kuadrat ini sama dengan R min S kuadrat. Nah, gimana caranya biar R min S kuadrat ini bisa sama dengan R min S pangkat 6?
Nah, caranya adalah tinggal kita pangkatin 3. Jadi R kuadrat min S kuadrat pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Jadinya R min S pangkat 6. Nah, karena ruas kiri udah kita pangkatin, berarti ruas kanannya juga harus kita pangkatin. Jadi kita pangkatin 3 juga. Jadinya 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4, jadinya adalah 64. Nah, itu dia 5 soal yang pengen aku bahas di video ini. Kalau misalkan menurut aku, pas aku ngerjain soal UTBK itu adalah biasanya aku ngelewatin soal yang menurut aku sulit. Karena soal-soal yang sulit itu cenderung bikin kita panik dan buang-buang waktu juga. Sementara kita harus ngerjain soal dengan cepat dan juga soalnya tuh banyak banget. Nah, kalau misalkan kalian masih ada soal yang pengen aku bahas atau pengen ditanyain, bisa langsung DM aku aja di Instagram. Sekian video pembahasan dari aku yang cuma 5 soal ini, mungkin nanti juga bisa aku tambah-tambahin lagi. Semangat buat kalian yang mau UTBK atau ujian mandiri lain. Bye!